Hari ini kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Yesus yang kita sembah bukan hanya mati bagi kita di kayu salib, tapi juga pada hari yang ketiga ia bangkit kembali dari kematian. Setelah itu selama 40 hari berulang-ulang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Sehingga mereka bisa menjadi saksi buat kita semua, buat seluruh dunia bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan setelah itu Yesus naik ke surga. Itu yang sedang kita peringati pada saat ini. Yesus naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu pesan kepada murid-muridnya. Kalian jangan kemana-mana dulu. Kalian berdoa dan nantikan janji Bapa yang adalah Roh Kudus di loteng atas di Yerusalem 10 hari. Mereka berdoa tiap hari sampai pada hari Pentakosta Roh Kudus tercurah atas mereka. Itu sebabnya hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita akan napak tilas apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus 10 hari berikutnya. Tiap hari mereka berdoa, mereka menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Jadi setelah hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, mulai besok kita akan masuk di dalam KKR pencurahan Roh Kudus, di mana tiap hari kita berdoa, kita datang dengan kehausan dan kelaparan roh, dan saya percaya semuanya akan terima lawatan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saya dan Pastor Nita akan melayani, Pak Yosi, Bu Susan juga. Kemudian kita akan ada tamu-tamu. Ada Pendeta Gideon Munte dari Medan. Saudara semua saya yakin sudah kenal. Terakhir dia datang dan sangat memberkati kita luar biasa. Terus kemudian ada Pastor Raymond Mui dari Malaysia. Beliau disertai dengan karunia-karunia kesembuhan ilahi. Jadi saya yakin kita akan melihat demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Dan banyak sekali orang-orang yang sakit disembuhkan. Amin. Dan setelah itu juga akan ada Pastor James Singh dari Singapura. Di mana dia sangat kuat di dalam profetik. Tuhan sering berikan pernyataan-pernyataan roh untuk melayani satu demi satu, sehingga kita semua ya terima petunjuk Tuhan, pesan Tuhan. Dan saya yakin 10 hari ke depan ini kita akan pesta rohani besar-besaran, di mana kepenuhan Roh Kudus akan dicurahkan secara nyata di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Jadi yang namanya pesan terakhir itu pasti sesuatu yang sangat penting sekali. Wasiat yang sangat luar biasa sekali. Ditulis begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Beberapa orang ini siapa tadi? Murid-murid Yesus. Saya tanya sama saudara, murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka kenal Yesus apa tidak? Tiap hari mereka bersama Yesus. Mereka kenal Yesus dari dekat. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Demonstrasi kuasa Allah begitu nyata. Mereka mendengar Yesus berkata bahwa aku akan disalibkan mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Ketika semuanya itu terjadi, Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh kebangkitan, berdiri di depan mereka. Sementara murid-murid yang lain menyembah, tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Jadi kadang-kadang benih keraguan itu yang menjadi penghalang untuk kita itu bisa mengalami lawatan Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini sementara firman ini disampaikan, saya berdoa Anda secara pribadi berjumpa dengan Yesus, mengalami lawatan Tuhan, sehingga semua benih keraguan dilenyapkan dari hati kita.
Amin. Jadi tidak ada lagi yang ragu-ragu di tengah-tengah kita. Kita semua menyembah Yesus, kita semua memuji, dan kita semua menyenangkan hatinya. Lanjutkan dulu pembacaan kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini adalah amanat agung Yesus Kristus. Ya, dan ini pesan terakhirnya. Saya berdoa Anda tangkap pesan terakhir Tuhan Yesus, tangkap wasiatnya, tangkap amanat agungnya. Mari lanjutkan ayat yang ke-20. Anda perhatikan sungguh-sungguh. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah." Tolong semuanya katakan ketahuilah. Lebih keras lagi katakan ketahuilah. Kita disuruh apa? Ketahuilah. Yesus ngomong begini, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tahukah saudara, engkau tidak hidup sendiri, berjuang sendiri, menghadapi semua masalah sendiri, menghadapi tantangan dan persoalan sendiri, tetapi Yesus menyertai kita semua senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tapi untuk Yesus ngomong itu terlebih dahulu, dia katakan ketahuilah. Kenapa? Karena banyak orang gak sungguh-sungguh tahu. Banyak orang yang percaya tetapi kurang percaya. Banyak orang yang antara tahu dan tidak tahu bahwa Tuhan menyertai. Saya tanya, siapa di antara saudara di sini tahu? Anda nggak pernah menghadapi semua masalah, tantangan yang terjadi dalam hidup saudara sendiri. Seberapa banyak dari saudara tahu bahwa Tuhan selalu menyertai saudara? Yang percaya itu angkat tangannya. Yang sungguh-sungguh percaya 2 tangan tinggi-tinggi. Semuanya percaya kan? Kalau gitu kenapa khawatir? Kenapa takut? Kenapa bingung? Tadi itu. Antara percaya, tidak percaya. Tahu, tidak tahu. Sadar, tidak sadar. Makanya Yesus ngomong, ketahuilah. Di zaman di mana kita hidup saat ini, saudara harus tahu bahwa semakin banyak orang yang tidak tahu bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu ada. Semakin banyak orang yang tidak percaya sama Tuhan, tidak peduli sama agama. Berapa waktu yang lalu bahkan saya baca di artikel, di Arab Saudi itu tren banyak orang jadi ateis. Nggak percaya lagi sama Allah. Mungkin Anda juga baca artikel yang sama. Bukan cuma di Arab Saudi. Di Amerika juga sama. Di Amerika semakin banyak orang yang gak percaya bahwa Allah itu ada. Ini terjadi di mana-mana. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, Yesus yang kita sembah, dia hidup, dia nyata, dia ada, bahkan saat ini juga dia bersama-sama dengan kita, karena dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Amin. Haleluya. Mungkin sebagian orang akan berpikir, kadang ada muncul pertanyaan di dalam hati kita, buktinya Allah ada itu apa? Bukti bahwa Allah itu sungguh real, nyata, itu apa buktinya? Buat saya simpel sekali, buktinya ada, saudara. Bagaimana mungkin Anda bisa ada sendiri? Kan gak mungkin. Pasti ada yang membuat jadi ada. Pasti ada yang membentuk dan menciptakan jadi ada. Kenapa kok saya ngomong begitu? Contoh sederhana. Anda sekarang duduk di kursi. Kursi itu ada, saya percaya, karena pasti ada yang membuatnya. Benar apa tidak? Tapi saya tanya sama saudara, apakah Anda pernah ketemu sama tukang-tukang yang membuatnya? Sama desainer yang menggambar kursi tersebut? Anda nggak pernah ketemu, Anda nggak pernah ngelihat, Anda nggak tahu mereka,
Tapi kalau kursi itu bisa ada di tempat ini, bisa Anda duduki dengan nyaman, pasti ada yang membuatnya. Benar? Tubuh kita manusia juga sama. Ini tidak terjadi kebetulan. Ada yang membentuk, ada yang mendesain tubuh kita. Kalau makanan masuk kemana dulu, terus kemana, terus keluarnya kemana. Semuanya itu didesain dengan sempurna, dengan ajaib, dengan luar biasa oleh master builder itu. Dialah creator kita. Kalau kita ada, artinya Tuhan ada. Allah nyata. Bahkan Yesus hadir bersama dengan kita sekarang ini. Amin. Dunia dan isinya ini ada, nggak mungkin ada begitu saja. Gimana kok dunia ini bisa ada? Gimana kok bisa ada gunung, bisa ada lembah, bisa ada lautan, bisa ada daratan, ada siang, ada malam. Dan semuanya ini diciptakan dengan presisi yang luar biasa, dengan sistem yang sangat mengagumkan. Semuanya ada ini, bukti bahwa Allah ada. Yesus sungguh ada, dia sungguh hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Itu sebabnya saya percaya sementara Yesus ada bersama dengan kita. Bahkan saat ini juga, dalam ibadah ini juga akan ada orang-orang di tempat ini. Anda mengalami jamahannya secara pribadi. Sementara firman ini disampaikan, saya yakin akan ada orang-orang di tempat ini sakit penyakit di tubuh saudara dilenyapkan. Keajaiban terjadi, kesembuhan Anda terima, dia kerjakan. Karena Yesus kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh katakan amin saudara. Yesus ada dan dia menyertai kita. Tapi untuk saudara bisa mengalami Yesus, saya mesti ngomong sama saudara, dimensi roh saudara harus diaktifasi. Karena pada waktu itu, Yesus sebelum naik ke surga, dia ada di depan murid-muridnya dengan tubuh kebangkitan. Karena dia sudah bangkit dari kematian. Dan dia mau naik ke surga, dia mau meninggalkan mereka. Benar apa tidak? Mau meninggalkan mereka tapi ngomongnya, aku menyertai kamu senantiasa. Maksudnya apa? Secara jasmani, ya dia naik ke surga dengan tubuh kebangkitan. Tapi jangan lupa, dia ngomong sama murid-muridnya, nantikan janji Bapa. Dialah Roh Kudus yang akan dicurahkan. Tahukah saudara siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus. Secara jasmani, 2000 tahun yang lalu Yesus ada di dunia terbatas. Dengan tubuh jasmani dia di satu tempat ya cuma itu aja. Tetapi karena dia mencurahkan rohnya dan roh Allah itu tidak terbatas, maka Yesus bisa hidup bersama-sama dengan setiap dari kita yang percaya kepada Yesus. Dia hidup bersama kita, dia ada menyertai kita, dia tinggal di dalam kita. Amin. Karena itu dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Dan kalau saudara tahu bagaimana connect dengan Yesus yang adalah roh Yesus Kristus, Roh Kudus itu, maka pekerjaan-pekerjaan sama yang dikerjakan oleh pribadi yang sama 2000 tahun yang lalu juga bisa kita alami secara pribadi di dalam kehidupan kita. Harusnya gitu. Harusnya bukan cuma baca di Alkitab. Harusnya yang benar, yang kita baca di Alkitab itu harus real, nyata kita alami secara pribadi dalam hidup kita. Tapi kita perlu, untuk bisa ngalami semuanya itu, kita perlu untuk connect sama Yesus secara roh. Karena sekarang yang ada bersama kita adalah roh Yesus Kristus. Adalah Roh Kudus. Kalau Anda mau connect dengan Roh Kudus, Anda connect-nya yaitu dengan roh saudara. Manusia diciptakan itu roh, jiwa, dan tubuh. Dan 3 dimensi ini perlu kita aktifkan. Kalau saudara tidak mengaktifkan, Anda akan mengalami kerugian dan jadinya terbatas.
Ya, secara jasmani dulu ya, secara tubuh dulu, supaya gampang pemahaman dan pengertian kita. Waktu saya SMA, saya punya teman, gemuk sekali, saudaraku, namanya anak-anak SMA, SMP, biasanya kalau kayak gitu, di sekolah jadi diolok-olok, benar apa tidak? Ya, dia jadi minder sekali. Tapi singkat cerita saja, dia mulai exercise, dia mulai nge-gym, dia mulai fitness, mulai ada coachnya, mentornya juga. Dan sekian lama teman-teman dikagetkan perubahannya secara fisik. Yang tadinya jadi olok-olok, tapi karena sekarang berlatih, sekarang ada treatmentnya, sekarang dilakukan dengan benar, tiba-tiba tubuhnya terbentuk jadi kuat, jadi wah, orang memuji-muji dia luar biasa. Tubuhnya yang sama dibiarin saja jadinya olok-olok, tetapi diolah dengan benar jadinya luar biasa. Itu tubuh. Berapa waktu yang lalu saya ngelihat video di YouTube seorang dokter umur 100 tahun, tapi kelihatan bugar sekali, masih kayak umur 60-an tahun. Sehat sekali, padahal sudah 100 tahun. Terus dia membagikan, karena diwawancara dia membagikan rahasia panjang umur, rahasia hidup sehat, pikirannya masih cerdas sekali, ngomongannya mantap sekali. Nah, kita semua belajar ilmu kesehatan itu gampang. Tapi tidak semua orang menghidupi hidup sehat. Benar apa tidak? Ya, jadi tubuh kita yang sama, kalau gaya hidupnya salah jadinya soak. Tapi kalau gaya hidupnya benar jadinya fresh, jadinya sehat, jadinya kuat, jadinya panjang umur. Itu secara tubuh aja gitu. Jadi tubuh harus ditreatment, harus diaktifasi dengan cara tertentu. Sehingga tubuh itu menjadi sehat, menjadi kuat. Tapi kita harus do something about it. Jangan didiemin aja, jangan dibiarin aja. Itu secara tubuh. Jadi sama-sama tubuh, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita menentukan hasilnya. Sekarang jiwa ya. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Kita bicara pikiran dulu. Tuhan sudah kasih pikiran, Tuhan sudah kasih otak sama kita. Tapi otak kita dibiarin saja, masih baru grass, gak pernah dipakai, jadinya tumpul. Tapi ketika otak kita dipakai untuk berpikir, dipakai untuk belajar, dipakai untuk berdiskusi, dipakai untuk menganalisa dan lain sebagainya, makin hari jadinya makin tajam. Sekian waktu yang lalu saya itu sudah mulai diminta Pak Obaja untuk handle gereja kita di Solo. Banyak yang kita handle, mulai perubahan ini itu dan lain sebagainya. Salah satunya di Solo, itu karena sudah stand alone building sendiri. Dan di sana itu ada satu bagian di gereja di Solo itu kayak kantin gitu. Ya, tadinya kayak kantin. Nah sekarang kita kasih nama itu Bless Cafe. Dan itu sudah beroperasi sekian lama, sekian tahun. Tapi ya kadang rugi, kadang untung ya cuma sedikit, ya gitulah. Sampai ketika saya mulai handle semuanya itu termasuk salah satunya urusan cafe shop ya yang sudah ada bertahun-tahun. Tapi sekarang saya panggil konsultan manajemen, saya panggil orang resto, saya minta untuk memikirkan, saya minta membenahi, terus dibenahi menunya, diatur, dikelola dengan baik, manajemennya dirubah, terus dibuat begini, dibuat begitu. Tiba-tiba dalam 1 bulan, omsetnya 4 kali lipat. Dalam waktu 2-3 bulan, omsetnya hampir 10 kali lipat. Saya mau tanya sama saudara, gerejanya sama enggak? Bless Cafe-nya sama enggak? Sama, semuanya sama, berkat Tuhannya sama. Tapi kalau pikiran kita dipakai dan tidak dipakai, beda hasilnya. Anda harus ngerti itu. Makanya jadi orang Kristen, ada bagian-bagian yang kita harus ngerti. Ada hal yang dilakukan oleh tubuh kita, ada yang harus dilakukan oleh jiwa kita, ada yang harus dilakukan oleh roh kita. Orang Kristen yang nggak ngerti, cuma tubuhnya aja. Tapi nggak ngerti, kalau Anda cuma kerja dengan tubuh saudara, Anda boleh buka toko tiap hari, tapi kalau secara mental, secara pikiran, secara wisdom, hikmat Anda tidak apply di situ, Anda akan terbatas.
Tapi pikiran yang sama, begitu diaktifasi, dipakai, begitu kita mulai buat perubahan, begini, begitu, dan lain sebagainya, tiba-tiba hasilnya berbeda. Sekarang yang ketiga secara roh. Percayakah saudara bahwa di dalam kita ini Tuhan kasih roh? Bahkan Tuhan ciptakan kita itu dengan rohnya sendiri. Kita ini adalah roh yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Coba semuanya katakan, saya adalah roh yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Oke? Jadi kita originnya, intisarinya kita, esensinya kita, itu spirit, roh. Tapi Anda harus ngerti gimana untuk mengaktifkan manusia roh saudara. Sekian tahun yang lalu setelah saya pulang dari sekolah Alkitab dari Amerika, saya diutus Pak Obaja untuk merintis gereja kita di Jogja. Saya pakai semua pengetahuan yang saya punya tentang leadership gereja. Saya pakai dan saya usahakan semua jurus-jurus yang saya bisa lakukan. Tapi nothing happen. Gak ada yang terjadi. Ternyata karena Tuhan sedang tuntun saya dan ajari saya untuk mengaktifkan manusia roh dan belajar bergantung sama Tuhan, belajar bergerak dengan dimensi kuasa Allah. Saya nangkep itu, oh ngerti. Dan saya masih ingat pada waktu itu tiap minggu kalau saya khotbahnya satu topik. Judulnya doa. Minggu depan jemaat datang lagi, khotbahnya sama, doa. Selama 3 bulan, nah kalau saudara datang di gereja yang 3 bulan khotbahnya nggak pernah ganti, pokok intinya doa. Mungkin Anda bosan banget. Tapi di momen 3 bulan itu, saya tiap hari di rumah, siang malam, saya berdoa, doa, firman, doa, firman, doa, firman, doa, firman. Tadinya roh saya nggak aktif, sekarang roh saya mulai diaktifkan. Ibaratnya tadi secara tubuh kita nggak olahraga, sekarang tubuh kita mulai olahraga. Tadinya kita nggak makan sehat, sekarang kita mulai makan sehat. Semua yang tadinya belum, sekarang mulai kita lakukan. Saya mulai hidup dalam pujian, penyembahan. Roh saya mulai semakin lama semakin bertumbuh, semakin kuat. Terus hari demi hari melalui doa, firman, pujian, penyembahan. Terus kayak gitu. Tiba-tiba saja sampai di satu momen dalam satu ibadah Tuhan gerakkan saya untuk ngomong, siapa di sini yang sakit angkat tangan saudara, dan kemudian kita berdoa dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Selesai itu di ibadah itu juga saya tanya, siapa yang coba cek siapa yang tadi sakit sudah didoain, coba cek apakah ada perbedaan perubahan di tubuh saudara. Dan kemudian kalau ada perbedaan angkat tangannya. Terus ternyata banyak yang angkat tangannya. Setelah itu saya minta satu-satu maju ke depan yang saya gak tahu sama sekali. Mulai ada yang bersaksi. Tadinya tidak bisa mendengar, setelah itu jadi bisa mendengar. Tadinya ada tumor, ada daging tumbuh tidak normal. Setelah itu lenyap begitu saja. Di ibadah itu. Saya yang sama. Doanya, kata-katanya sama, tapi rohnya belum aktif. Nothing happen. Saya yang sama, rohnya diaktifkan, connect sama Roh Kudus yang adalah roh Yesus yang senantiasa menyertai saya itu. Tiba-tiba Roh Kudus bekerja, Roh Yesus Kristus bekerja. Dan apa yang kita baca di Alkitab 2000 tahun yang lalu terjadi juga saat itu. Dan kemudian itu menjadi nyata karena memang Yesus kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara semua, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Kalau saya doa sendiri terbatas. Tapi karena saya connect doanya sama dalam nama Yesus sembuh. Tapi sebelum berdoa itu fellowshipnya sama Yesus terus menerus. Kepenuhannya Roh Kudus, kepenuhan Roh Yesus Kristusnya lebih dan lebih lagi. Makin hari saya semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah, Roh Kudus semakin bertambah. Sekarang di take over sama Yesus, doa yang sama, kuasanya yang bekerja bukan saya lagi, tapi kuasa Yesus yang bekerja.
hanya akan terjadi kalau kita ngerti mengaktifkan dimensi roh kita. Saya merasakan mulai ibadah ini akan ada orang-orang di tempat ini. Dimensi rohnya akan diaktifkan. Anda akan terima pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus. Perkataan saudara, doa-doa saudara akan disertai dengan kuasa. Dan ketika saudara berdoa, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, terobosan terjadi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Roh, jiwa, tubuh, tiga-tiganya diaktifkan dengan benar dalam hidup saudara. Amin. Ketahuilah, Yesus ngomong, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Tadi itu secara tubuh, kalau ini diaktifkan dengan benar, jadinya bagus. Secara jiwa, kalau pikiran kita dipakai dengan benar, akan menghasilkan. Secara roh, kalau kita tahu mengaktifkan dengan benar, Anda akan menikmati dampak penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Kalau Yesus ngomong, aku menyertai kamu senantiasa, itu aneh banget kalau nggak ada bedanya Yesus menyertai dan tidak menyertai. Jadi kalau Yesus benar-benar menyertai dan Anda tahu connect dengan penyertaan Tuhan dalam spirit dengan benar, pasti ada dampaknya yang terjadi dalam hidup saudara. Mari saya bagikan sama saudara dampak kalau Anda disertai oleh Tuhan. Nomor 1, penyertaan Tuhan membuat apa yang dikerjakan tangan kita berhasil. Kita baca Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan juga menyertai saudara. Amin. Sehingga ia menjadi seorang yang apa? Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Coba perhatikan ini. Alkitab jelas mencatat Yusuf itu selalu berhasil dalam pekerjaannya. Alasannya karena dia disertai oleh Tuhan. Nah gini, sama-sama kita ngerjain sesuatu yang membackup kita menentukan itu bisa jadi apa tidak. Kalau kita ngerjain sesuatu di luar kemampuan kita tanpa backup, ya nggak bisa kan? Kenyataannya nggak goal kan? Tapi ketika sesuatu kita kerjain yang di depannya orang biasa, tapi kalau di belakangnya orang kuat, yang harusnya nggak bisa, gampang jadi bisa. Saudara harus ngerti itu prinsipnya. Sadarilah kalau ada satu pribadi yang menyertai saudara lebih dari semua backup manusia manapun. Dialah yang pribadi yang ngomong, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Itu yang akan membuat apa yang engkau kerjakan berhasil. Arahkan tangan saudara seperti ini. Arahkan tanganmu seperti ini dalam nama Yesus. Yang dikerjakan oleh tangan-tangan ini berhasil. Semuanya katakan selalu berhasil. Dengan tangan yang sama, tepuk tangannya buat Yesus yang membuat saudara berhasil. Kalau Anda disertai Tuhan, Anda akan dikasih tahu sama Tuhan, Anda akan dikasih petunjuk sama Tuhan, Anda akan ditolong, dan Tuhan akan mengatur langkah-langkah saudara jadi tepat, jadi berhasil. Jadi berhasil. Orang kalau nggak disertai Tuhan, Anda boleh pinter. Saya tuh perhatikan, banyak orang pinter strateginya dan lain sebagainya. Kalau Anda nggak disertai Tuhan, banyak salah langkahnya jadinya konyol. Saya ketemu sama orang-orang pinter, terakhir sekitar hari Minggu kemarin kan Pak Ubaja melayani ya di Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol, kita cerita tentang ini, tentang itu. Saya tanya sama Pak Ubaja, kenapa ya Pak Ubaja ya? Saya sebutkan satu grup yang hebat sekali, luar biasa sekali. Tapi kok kayaknya kayak gitu ya, kok kayaknya salah langkah terus ya. Padahal itu adalah grup yang pintar sekali. Pak Ubaja itu ngomong sesuatu yang sederhana yang tapi masuk, kena di hati saya. Kuncinya berkat Tuhan. Orang kalau pintar
tidak disertai Tuhan, tidak diberkati Tuhan, keblinger. Salah langkah terus. Tapi kalau orang disertai Tuhan, entah gimana, ngelangkah ini jadi. Ngelangkah ini padahal nggak tahu, kebenaran. Makanya berhasil. Yusuf itu padahal dia tadinya anak manja di rumah bapaknya. Dia nggak punya pengalaman kerja yang sampai kayak gimana, apalagi suruh kerja kasar sebagai budak. No experience. Jadi kalau dihitung, kemungkinan berhasilnya kecil. Dia dijual, dikhianati saudara-saudaranya, dijual di tempat yang jauh. Dia nggak punya koneksi, nggak punya modal, nggak punya skill, nggak punya pengalaman, nggak punya semuanya. Kemungkinan untuk berhasil kecil. Tapi Yusuf yang kecil ini, karena di backup oleh Tuhan yang besar, maka yang dikerjakan jadi lagi, berhasil lagi. Kalau saudara tahu connect sama Tuhan secara spirit, makanya saya ajak saudara doa puasa itu doa puasa yang benar dalam roh. Jangan cuma puasa. Yang bisa puasa bukan cuma orang Kristen, ateis pun juga bisa puasa. Hanya untuk dapat manfaat secara jasmani. Karena mereka ngerti. Ya orang yang gak percaya Tuhan itu ada pun ngerti bahwa puasa itu bermanfaat dan berguna untuk kesehatan. Tapi kalau Anda hanya connect-nya puasanya secara jasmani, engkau rugi. Makanya saya ajak saudara bukan puasa 40 hari. Tapi doa puasa 40 hari. Karena waktu ada doa puasa 40 hari, Anda sedang mengaktifkan manusia roh saudara. Connect dengan roh Yesus Kristus. Itu yang membuat penyertaan Allah dalam hidup saudara so real, begitu nyata. Dan ketika penyertaannya nyata, backupnya nyata, yang dikerjakan tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Yang kedua, penyertaan Tuhan membuat Anda jadi pribadi yang disukai. Kejadian 39 ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ditulis di sini jelas Tuhan menyertai Yusuf dan karena itu Tuhan membuat Yusuf jadi kesayangan kepala penjara itu. Tahukah saudara ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan bisa menjamah orang-orang di sekeliling saudara untuk membuat mereka menyukai saudara. Akan ada di sini menantu-menantu yang jadi kesayangan mertuanya. Oke, akan ada di tempat ini staf-staf yang jadi kesayangan bosnya. Oke, Anda baru ketemu pertama sama orang, baru kenalan, tiba-tiba dapat favor gitu aja. Dan gini, dengerin baik-baik. Saudara mungkin cuma jadi disukai gitu aja. Anda disukai dan tidak disukai, hidupmu beda. Anda disukai sama orang yang tepat, pintumu dibuka. Satu pintumu dibuka, nasibmu berubah. Ya, bukan berarti nggak punya masalah. Yusuf itu disertai Tuhan nggak tadi? Disertai di rumah Potifar, dia disertai Tuhan. Benar apa tidak? Sehingga yang dikerjakan selalu berhasil. Tapi orang yang disertai Tuhan, Yusuf yang disertai Tuhan ngalami masalah juga. Dia dia difitnah oleh istri Potifar. Dijebloskan ke dalam penjara. Jadi kalau Anda sedang mengalami masalah saat ini, bukan berarti Anda tidak disertai Tuhan. Tidak selalu artinya kayak gitu. Yusuf juga ngalami gitu. Tapi dalam semuanya itu, dia terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan penyertaan Allah semakin nyata dalam hidupnya. Di penjara pun Tuhan membuat kepala penjara suka sama Yusuf. Akibatnya Yusuf, ini newbie nih, orang baru nih. Diangkat jadi wakilnya dia, ngepalain seluruh penjara. Coba Anda renungkan aja. Karena disukai. Kayak dikasih favor gitu. Akan ada orang-orang di tempat ini. Hidupmu
akan melimpah dengan favor dari Tuhan. Sehingga dimanapun engkau berada, pintu-pintu akan terbuka dalam hidup saudara. Akan ada kemudahan-kemudahan. Jalanmu akan dilancarkan oleh Tuhan. Tuhan akan membuat saudara ketemu dengan orang tepat. Dan kemudian Tuhan akan membuka dan membuat jembatan-jembatan. Anda bisa maju melesat yang harusnya nggak mungkin. Tapi Tuhan buat itu jadi mungkin. Terjadilah itu di dalam kehidupan saudara. Itu kuasa dari penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan juga membuat Anda, penyertaan Tuhan akan mendatangkan perlindungan ilahi. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Artinya ketika Tuhan menyertai seseorang, Tuhan bukan hanya membuat dia berhasil. Tuhan bukan hanya membuat dia jadi pribadi yang disukai. Tapi Tuhan akan membangun pagar perlindungan sekeliling. Sehingga serangan-serangan yang ditujukan sama saudara digagalkan. Sehingga bahaya-bahaya yang harusnya mendatangi saudara dihancurkan. Sehingga santet-santet yang harusnya kena sama saudara, fitnah, serangan-serangan yang ditujukan sama saudara, berbalik kepada yang mengirimnya. Itu kuasa dari perlindungan Tuhan. Saya tunjukkan di Alkitab ya, tentang Yakub. Ini tadi perkataan Tuhan sama Yakub. Yakub itu dalam hidupnya juga mengalami banyak masalah. Tapi dalam semua masalahnya ada aja perlindungan Tuhan. Kejadian 31 ayatnya yang ke-7. Ini Yakub ngomong sama istrinya tentang perlakuan buruk, perlakuan jahat yang dilakukan oleh mertuanya sama dia, oleh Laban. Ya, ayah istrinya. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Kalau Anda sudah buat deal sama seseorang, harusnya boleh berubah nggak? Nggak boleh. Tapi dicurangin, dirubah, diakalin. Kalau dicurangin, diakalin, harusnya rugi nggak? Rugi. Ini yang dilakukan Laban. Menjahati Yakub, maunya merugikan Yakub. Ngakalin Yakub. Tapi ditulis begini. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Diakali, tapi bukannya rugi, jadinya untung. Itu salah satu bentuk proteksi yang dari Tuhan. Ketika Tuhan menyertai. Dan doa saya, proteksi ilahi yang sama ini, Tuhan juga berikan itu di dalam kehidupan saudara. Manusia mengakali saudara untuk mencelakakan saudara. Tetapi rencana mereka dibalik Tuhan untuk membuka jalan, mempromosikan dan mengangkat hidup saudara. Amin. Haleluya. Kejadian 31 ayat 29. Nah itu ceritanya Yakub setelah itu lari diam-diam cepat-cepat meninggalkan rumah Laban. Tapi setelah itu Laban tahu terus dikejar. Ketangkap. Wah ini bahaya sekali nih. Tapi Laban, sekarang yang ngomong Laban ngomong gini. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Laban ngomong aku bisa aja nyelakain kamu sekarang. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dia sudah buat semua perencanaannya, dia sudah siapkan dirinya besok celakain Yakub, tapi malamnya nggak tahu apakah Tuhan datang langsung dalam penglihatan atau lewat mimpi atau apa. Tuhan kasih warning, jangan macam-macam sama Yakub. Awas kamu macam-macam. Loh, coba Anda renungkan, siapa yang bisa bela Yakub? Akan ada situasi dalam hidup saudara, gak ada manusia yang bisa bela saudara. Tapi karena Tuhan menyertai, penjagaannya sempurna untuk hidupmu, untuk anak-anakmu, dijagai, untuk keluargamu, dilindungi oleh Tuhan. Karena itu
Anda hidup dalam roh itu nggak main-main loh. Kayak tadi, Anda mengaktifkan tubuh saudara supaya sehat, supaya panjang umur. Anda mengaktifkan pikiran saudara sehingga sama-sama bekerja. Nggak asal, nggak cuma secara jasmani buka toko, tutup toko. Ini kan nggak, ini harus dipakai nih. Sama-sama kita operasikan Bless Cafe, kita harus pakai pikiran kita gimana untuk mengelola dengan benar. Dipakai dan dipakai beda. Roh juga sama. Anda aktifkan roh, connect sama Roh Kudus. Dan tidak, penyertaan Allah dalam hidupmu berbeda. Jadi kalau Anda nggak ngalami itu, jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan Tuhan nggak ada. Penyertaannya itu ada. Karena dia sudah berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Tapi saudara utamakan Tuhan nggak? Murid-murid Yesus pada waktu itu di perahu bersama dengan Tuhan Yesus menyeberang ke danau. Tapi mereka mencuekkan Yesus. Mereka ngomong sendiri, sibuk sendiri. Yesus ada nggak? Yesus menyertai mereka nggak? Tapi mereka hampir celaka. Angin taufan datang. Sudah hampir menenggelamkan perahu mereka. Mereka panik, mereka takut luar biasa. Tapi di saat terdesak, mereka ingat Yesus. Lah itu manusia saudaraku ya. Seringkali harus menunggu saat terdesak dulu. Baru ingat sama Yesus. Saya berdoa dalam situasi yang mendesak hidup saudara. Anda ingat sama Yesus. Anda datang dan mengutamakan Yesus. Karena Yesus boleh ada dalam hidupmu. Yesus boleh menyertai engkau senantiasa. Tapi kalau enggak engkau gubris, tidur. Kayak nggak ada powernya, nggak ada kuasanya. Sampai murid-muridnya belajar mengutamakan Yesus. Begitu Yesus diperhatikan, begitu Yesus diutamakan, begitu Yesus dihormati, Yesus dikasih kesempatan ruang untuk dia berkarya, memimpin mereka. Kita mencatat Yesus bangkit, menghardik angin taufan itu, dan kemudian danau itu menjadi teduh sekali. Selamatlah mereka. Jadi hari ini saya mau ingatkan saudara, karena sementara kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini, dia sudah ngomong, ketahuilah, jangan nggak tahu, jangan nggak sadar. Sadarilah, percayalah, aku menyertai kamu senantiasa. Dalam menghadapi semua yang ada dalam hidupmu, kamu tidak sendiri, aku bersama dengan kamu. Jangan abaikan dia. Jangan buat dia tertidur. Pagi hari engkau bangun, engkau buka matamu. Nomor 1, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Anda aja sama teman saudara secara jasmani pernah gak Anda ada di situ jadi obat nyamuk aja? Anda ngomongan sama mereka, mereka kayak sibuk handphone sendiri, ngomongan sama yang lainnya. Anda kayak dicuekin di sini. Lama-lama Anda ngapain? Diem. Bener gak? Anda kayak gak di welcome gitu. Berapa seringnya Tuhan ngomong sama kita, kita sibuk sendiri. Kita pagi bangun sudah sibuk sama WhatsApp kita, sama TikTok, Instagram, news. Kita aktivitas macam-macam, kita mendandani semua penampilan jasmani kita. Kecuali mengutamakan Yesus. Kecuali bicara sama Yesus. Anda sibuk chatting sama semua orang. Kecuali chatting sama Yesus. Anda ngobrol sama semua orang. Kecuali ngobrol sama Yesus. Makanya penyertaan Tuhan gak nyata. Bukan karena Tuhan tidak menyertai. Lama-lama seperti murid-murid Yesus. Tidur. Karena itu banyak orang Kristen disertai Tuhan. Tapi gak merasakan nyatanya penyertaan Tuhan itu. Doa saya mulai hari ini, penyertaannya nyata dalam hidup saudara. Keajaibannya nyata dalam hidup saudara. Kuasanya nyata dalam hidup saudara. Karena itu mulai hari ini, pagi hari bangun nomor 1, Yesus. Layani dia dulu, doa dulu. Senangkan hatinya melalui pujian dulu, penyembahan dulu. That is the way to go. Sepanjang hari sementara engkau aktivitas,
bukan lagi kayak aktivitas sendiri, kerja sendiri, olahraga sendiri. Tapi mulai hari ini, ngutamain Yesus itu gini. Sementara kita beraktivitas, kita sadari kita tidak sendiri. Ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Kalau biasanya Anda berpikir sendiri, self-talking sendiri. Sekarang tanya sama Yesus, berpikir sama Yesus, diskusi sama Yesus. Bukan self-talking, tapi talking with Jesus. Oke? Mulai biasain itu. Mulai biasain itu. Saya nggak bisa dengar suara Tuhan, Pak. Lakuin itu tiap hari. Ngomongan sama Yesus tiap hari. Awalnya Anda nggak bisa dengar apa-apa. Lakuin tiap hari aja. Ngomongan sama Yesus, memuji Yesus, menyembah Yesus, talking with Jesus, tanya sama Yesus. Sampai di satu titik, Anda akan melihat keajaiban. Tiba-tiba telingamu kayak bolong gitu. Dikasih kepekaan, tiba-tiba engkau bisa dengar suaranya. Tuhan akan mengakibatkan Anda bisa dengar suaranya. Sama kayak kita belajar. Mau belajar jasmani, berenang. Awalnya dikasih teori apapun, terus langsung nyemplung ke air. Bisa nggak berenang langsung? Nggak bisa, tapi terus saja coba. Sampai satu titik, bisa sendiri. Benar apa tidak? Kayak gitu. Kita belajar pertama, kita nggak ngerti apa yang kita pelajarin ini. Tapi kita baca lagi, ulang lagi. Oh gitu. Tiba-tiba dong. Ngomongan sama Yesus juga sama. Saya ngasih teori macam-macam. Gak bisa-bisa. Anda terus saja hidup sama Yesus. Ngomong selamat pagi sama Yesus. Nyembah Yesus. Puji Yesus. Baca firman-Nya. Diskusi sama Yesus. Tiba-tiba Anda akan dengar suaranya. Oke. Anda akan menikmati penyertaan Yesus yang nyata itu dalam kehidupan. Dan kalau sudah seperti itu. Mulai hari ini hidupmu gak bisa sama lagi. Karena kalau dia hidup bersama saudara, sesuatu pasti berbeda. Karena penyertaannya nyata, dia Yesus yang hidup. Apa yang Anda baca di Alkitab, satu demi satu akan Anda alami secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Karena Yesus yang sama, gak berubah. Kalau secara jasmani, Yesus sanggup melakukan semua keajaiban itu. Roh Yesus Kristus, Roh Kudus juga masih berkuasa untuk mengerjakan semuanya itu. Anda percaya? Siapa yang mau mengalami penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup saudara? Mari bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini, I sing praises to your name. I sing praises. I sing praises to your name. Oh. Saudara mau penyertaannya nyata dalam hidupmu? Engkau ngalami Yesus pribadi yang hidup dalam hidup saudara. Dimulai ketika engkau menyembah, engkau menaikkan lagu untuk memuji dia. Jangan nyanyi buat pribadi yang nun jauh di sana. Kalau Anda mau dia pribadi yang nyata dalam hidupmu. Ketika engkau sembah dia pribadi yang dekat, yang ada bersama saudara, yang ada depan saudara. Anda senangkan hatinya, Anda agungkan dia, lupakan kiri kananmu, lupakan sekeliling saudara, fokus penuh hanya untuk menyenangkan hati Yesus. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to
lagu dari hati ke hatinya Tuhan. Naikkan itu. Oh, indah. Manis. Dia disukakan dengan pujianmu. Amin. Mari bersama-sama angkat dua tangan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yang pertama, Yesus berkata, aku mengetuk di depan pintu, barang siapa membukakannya, aku akan masuk dan duduk makan bersama dengan dia. Jadi ternyata Yesus tuh gak suka paksa. Yesus tuh maunya kita yang buka hidup kita, buka pintu hati kita. Karena itu saya mau beri kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Mari, saudara, undang dia jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu. Maka Yesus yang tadinya ada bersama saudara, bukan hanya akan bersama saudara, tapi dia akan masuk di dalam hati saudara. Dia akan masuk di dalam hidup saudara. Dia akan tinggal di dalam Anda. Anda yang mau itu, buka hati saudara. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Aku mau mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, ini perkataan terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Saya merasakan akan ada orang-orang di tempat ini yang mulai hari ini engkau akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu di dimensi yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Engkau akan merasakan Tuhan begitu dekat, Tuhan begitu hidup, Tuhan begitu nyata di dalam hidup saudara. Dan engkau akan mengalami Yesus secara pribadi di dalam hidup saudara. Siapa yang mau mengalami penyertaan Tuhan itu? Angkat dua tangan saudara dan Anda katakan, Tuhan Yesus, bawa aku mendekat, bawa aku kenal Engkau secara pribadi dan mengalami penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupanku. Mari sekarang semuanya masing-masing kusuk sama Yesus. Kusuk sama Yesus, saudara. Kusuk sama Yesus. Fokus sama Yesus. Doa sama Yesus. Ngomongan sama Yesus. Sembah Yesus. Puji Yesus. Senangkan hatinya. Forget everything else. Lupakan semua yang lain. Fokus dulu sama Yesus. Mulai sekarang katakan, aku mau hidup sama Yesus. Aku mau kerja sama Yesus. Aku mau aktivitas sama Yesus. Aku mau bicara sama Yesus. Ajari aku ya Tuhan. Nyatakan pribadimu dalam hidupku ya Tuhan. Biar penyertaan-Mu nyata dalam hidupku ya Tuhan. Nyata dalam keluargamu ya Tuhan. Bawa aku mendekat kepadamu. Tarik aku mendekat kepadamu.
Mari yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Luar biasa. Hari ini kita belum sampai di titik di mana Anda diundang maju ke depan untuk didoakan. Karena hari ini dalam rangkaian KKR Kenaikan Tuhan Yesus. Tapi mulai besok, mulai Jumat ya. Dalam KKR 10 hari. Nanti saudara akan diberi kesempatan bisa maju ke depan. Didoakan, terima impartasi, pengurapan. Dan saya percaya sungguh-sungguh pesta rohani yang besar, kepenuhan Roh Kudus, pencurahan dan demonstrasi kuasa Allah akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi pastikan Anda hadir, ajak teman, ajak keluarga saudara untuk join bersama-sama. Mari kita alami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau hari Minggu Anda tetap ibadah di Soho Capital sesuai dengan jam ibadah yang ada. Tetapi di luar hari Minggu jadwalnya dari Senin sampai Jumat itu jam 7 malam. Khusus hari Sabtu jam 5 sore. Ya, jadi kalau besok Jumat berarti jam 7. Terus Sabtu jam 5. Seninnya mulai jam 7 ya. Terus sampai Jumat jam 7. Sabtunya jam 5 dan hari Minggu mengikuti semua ibadah, jam ibadah minggu normal kita. Ya, jadi ajak sebanyak mungkin orang. Saya percaya lawatan Tuhan akan luar biasa sekali. Amin. Dan yang terakhir berita baik ya buat kita semua. Khusus selama KKR 10 hari ke depan. Akan ada promo UC, Unlimited Conference. Ya, itu kan Anda tahu sejak dari tahun lalu sudah dibuka registration. Dan yang daftar early bird itu dapat harga yang sangat spesial. Terus kemudian semakin lama semakin naik. Dan sekarang ini seharusnya kalau saudara ikut UC Anda bayar 200.000. Tapi khusus 10 hari ke depan akan ada kesempatan Anda bisa dapat harga periode sebelumnya. Yaitu jadi 150.000. Nah, Anda tidak mau melewatkan kesempatan ini, ajak teman-teman kelompok saudara, ajak keluarga saudara untuk daftar UC Unlimited Conference yang akan kita adakan di Solo. Nah, ini di kota Solo nih, sekaligus kuliner katanya saudaraku. Ya, sekaligus acara macam-macam asik sekali saudaraku. Ya, tanggal berapa? 12 13, 14. Ya, dan banyak pembicaranya, tapi ada satu pembicara tamu, Pastor James Bamideli Stardivan. Hamba Tuhan yang diurapi luar biasa dari Amerika Serikat, orang dekatnya Pastor E.A. Adeboye, dan dalam pelayanannya terakhir saya ngobrol sama dia, ya, demonstrasi kuasa Allah semakin nyata, dan sudah ada 8 orang mati, Tuhan bangkitkan, dan Tuhan nyatakan kemuliaannya secara luar biasa. Ya. Dan itu saya tahu sendiri. Kenapa? Karena yang satu itu adalah orang tuanya, susternya anak-anak saya. Gitu. Pertama kali saya ketemu sama Pastor James ini, waktu itu kita di Nigeria, ya, susternya ini orang tuanya sakit gitu. Sakitnya sudah di titik tinggal secuil lagi lewat itu. Dan itu kita lagi pergi di luar negeri, anak-anak sama susternya nangis-nangis mau pulang. Lah kan kita bingung siapa yang ngurus anak-anak. Waduh, kita bawa dalam doa, kita ketemu sama dia ngobrol, kita doa di sana. Terus kita telepon sama, jangan khawatir, Tuhan sudah handle semuanya. Ya, itu langkah iman juga saudaraku. Tapi benar-benar mujizat terjadi. Itu semua sakitnya sembuh. Dan Tuhan bangkitkan. Luar biasa sekali. Ya, jadi saya percaya UC nanti bakal dahsyat. Bakal luar biasa. Cepat daftarkan diri saudara. Amin. Saya tahu 2023 ini akan spesial sekali. Tuhan akan bawa kita. Akan terjadi revival dahsyat, ledakan-ledakan rohani yang luar biasa yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dia akan nyatakan di tengah-tengah kita.
Amin. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Dan dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin.